Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, anak-anak yang hadir, ada satu keresahan yang terjadi dalam diri Paulus ketika surat ini ada. Keresahannya apa, kegelisahannya apa, kekhawatirannya apa. Ternyata mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu, khususnya orang Kristen Yahudi, masih membawa kehidupan masa lalunya. Apa itu? Kebiasaan adatnya, kebudayaannya, tradisi-tradisi keagamaannya. Sehingga itu menggelisahkan juga orang-orang Kristen non-Yahudi pada masa itu. Nah, sedikit catatan Bapak Ibu Saudara, konteks ini kan jemaat Korintus. Korintus ini kota pada masanya itu kota yang luar biasa ramainya. Kota yang hebat karena itu daerah industri. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu kalau di mana ada tempat industri, orang akan berusaha datang untuk mencari pekerjaan di sana. Nah, perjumpaan ini yang kemudian juga menghasilkan penginjilan. Dan dalam penginjilan itu dominasinya adalah orang Kristen Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Sedikit catatan saja. Ya. Selain tradisi keagamaan Yahudi itu sedikit mewarnai perjalanan iman orang di Korintus itu, di sana juga ada yang namanya kuil Aphrodite. Ya, kuil itu kuil penyembahan terhadap dewi tersebut. Ya, di sana itu ada pelacur-pelacur rohani yang memungkinkan setiap orang bisa berhubungan dengan sesuka hatinya karena itu. Nah, karena itu apa reaksi Paulus ketika situasi ini terjadi? Sama Pak Pendeta, Bapak Ibu Saudara, ketika menghadapi situasi-situasi yang terjadi dalam lingkungan persekutuan, ya, ada kegelisahan, ada keresahan ketika menghadapi situasi ketika pola berpikir kita masuk paksakan dalam kehidupan bergereja. Adat budaya kita paksakan dalam kehidupan bergereja. GPIB ini kan miniatur dari keindonesiaan. Jadi semua budaya ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, apa reaksi Paulus dalam kegeresahan itu? Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya Paulus kemudian mau menasihati mereka. Apa nasihat mereka? Satu kuncinya, coba perhatikan baik-baik, ya. Kamu itu ada dalam Kristus. Itu bahasa dari Paulus, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Saya mau sederhanakan kalau dia bahasakan seperti itu. Coba lihat Filipi pasalnya yang kedua. Pasal 2, Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran seperti apa yang ada dalam Yesus Kristus? Kalau kita naik ke atas, tidak ada kepentingan siapapun di situ. Kepentingan Kristus adalah keselamatan bagi ciptaannya. Titik. Jadi kalau orang sudah memiliki karakter Kristus, itu artinya apa? Dia memiliki namanya rendah hati. Dia memiliki apa? Pengampunan. Dia memiliki apa? Dalam ayatnya yang kedua pasal 2 Filipi itu. Hendaklah kamu saat ini sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu kalau kita ada dalam Kristus, itu karakter berpikir dan bertindak kita. Itu Paulus ingin katakan. Nah, karena itu ada 3 catatan yang menjadi kunci bacaan kita saat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Paulus menekankan yang pertama, ciptaan baru. Saya teringat Bapak Ibu Saudara, ceritanya begini. Nah, ciptaan baru itu saya bawa dalam ilustrasi. Ada seorang, sepasang suami istri yang tua yang selalu mengandalkan kapak kemana-mana. Dia terus membawa istrinya. Suatu saat ketika dia menyeberang sungai yang kecil tidak dalam, ya tidak terlalu dalam, dia membawa istrinya. Kemudian
Istri dari suami ini jatuh ke dalam sungai itu. Karena kebetulan istrinya tidak tinggi-tinggi amat. Ya, tenggelam istrinya itu. Terus kemudian dia menangis, datang malaikat Bapak Ibu Saudara. Sorry. Dia bilang begini malaikat ini kepada sang suami, "Kenapa kamu menangis? Istri saya tenggelam, dialah istriku satu-satunya dalam hidupku dan belahan jiwaku." Ya. Akhirnya malaikat simsalabim naiklah. Yang muncul itu adalah Luna Maya. Betul Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Dia tanya, "Ini istrimu?" Kata malaikat itu kepada sang suami, "Bukan. Istri saya tidak semulus itu." Gitu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dia simsalabim naik lagi muncul. Yang muncul lagi Agnes Monica. "Ini istrimu?" "Bukan. Dia tidak secantik ini," kata si suaminya. Akhirnya dimunculkanlah istrinya itu. Dia berterima kasih. Kata malaikat itu, "Ingat ya, pertahankan kejujuranmu." Suatu saat sebulan kemudian dia seorang diri, Bapak Ibu Saudara. Dia membawa kapak. Dan kapak itu jatuh di sungai yang sama. Dia menangis. Datang lagi malaikat. "Ada apa?" kata dia sama opa ini. "Saya punya kapak satu-satunya, tenggelam." Udah. Kemudian simsalabim muncullah kapak itu, tapi warnanya keemasan. Berdiam sejenak opa ini. Langsung bilang malaikat, "Apakah ini kapakmu?" Langsung bilang opa ini, "Betul, itu kapak saya." Bapak Ibu Saudara lihat ya. Itu malaikat bilang, dia geleng kepala. "Opa, di mana kejujuranmu?" Ya. Ciptaan baru yang dimaksud ini poin pertama. Ciptaan baru itu yang dimaksud adalah perubahan sikap laku hidup. Ya. Jadi ciptaan baru, saya kasih contoh satu Bapak Ibu Saudara. Ciptaan baru yang dimaksud itu tidak lagi menciptakan manusia baru seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara ketika mendapati HP Bapak Saudara rusak, kemudian HP itu dibuang, kemudian membeli yang baru, bukan begitu. Tapi HP yang rusak ini kemudian dibawa, diperbaiki. Ya, jadi ciptaan baru itu adalah bagaimana Kristus itu memperbaiki cara hidup kita. Karakter hidup lama kita itu diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru. Makanya dalam bahasa Paulus ada beberapa Paulus menggunakan manusia baru kan. Nah, manusia baru, manusia lama itu kata Paulus bertentangan. Ya, manusia lama itu dipenuhi apa yang terdapat dalam Galatia pasal 5, yaitu buah-buah kedagingan. Sedangkan manusia baru, ciptaan baru itu dia masuk dalam buah-buah roh. Jadi ada perubahan laku, ada perubahan sikap dalam hidup ini. Itu ciptaan baru. Wajahnya tetap sama, tapi lakunya berubah. Ya, kecuali Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu, dia pergi pakai apa semua dia berubah. Ya. Lakunya yang diubah, sikapnya yang diubah. Tapi fisiknya tidak seperti itu. Bukan itu yang mau diubah, lakunya. Batiniannya, hatinya itu diubah oleh Tuhan sehingga dia menjadi manusia baru, hidup baru, atau pertobatan di situ muncul. Bapak Ibu Saudara, itu ciptaan baru. Ya. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sama dalam ayatnya yang ke-17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru. Saya bawa dalam ilustrasi dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara supaya bisa memahami konteks ini.
Ada seorang bernama Mince, bukan Lince. Ya. Kalau saya bilang Lince itu marah itu Pak Julius itu koster kita karena istrinya Mince. Apakah ada yang bernama Mince di sini? Kalau enggak saya ganti itu nama daripada tersinggung nanti toh. Nah, Mince ini hidup dunia malam. Ya. Hidup dalam dunia malam. Ya, selalu pulang jam 2 dini hari, jam 3 dini hari. Ya, Jalan Nusantara kali ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia pulang dari diskotik itu, dia ditabrak mobil, mati. Dibawalah dia oleh malaikat maut ke sorga. Nah, Mince ini sempat bilang begini, malaikat, beri aku kesempatan lagi. Malaikat maut bernegosiasi dengan malaikat kehidupan. Kan Mince ini tidak mungkin dia masuk sorga karena dia kan manusia malam. Pasti dibuang ke neraka dia ini. Akhirnya negosiasi sempurnalah. Diberi kesempatan oleh malaikat. Dibuang lagi dia ke dunia. Dia dibuang pas lagi di tempat jalan itu. Tapi sebelum dia dilempar ke dunia, dia bilang begini, malaikat bilang begini, ingat kau Mince, kebetulan malaikatnya orang Makassar. Ingat kau Mince, ingat kau baik-baik ini. Rubah itu kelakuanmu, jangan kau keluar malam, rajin-rajin kau ke gereja, rajin-rajin kau menyanyi nah. Kata Mince, oke bosku. Sudah. Sampai dia di dunia, pas di depannya itu ada salon. Dia masuk ke salon itu dan dia ubah semua tatanan rambutnya. Oh, sasak. Pedicure, medicure dia lakukan. Keluar dari salon itu dia pergi lagi di diskotik yang sama. Bapak Ibu Saudara, keluar dari diskotik itu di jam yang sama ditabrak lagi dia. Mati, dibawa lagi malaikat maut sama. Dia marah sama malaikat itu. Malaikat, kau tidak menepati janji nah, ingat kau bilang saya diberi kesempatan hidup. Bilang malaikat maut, Lince kau kelewatan, masa lalu kau tidak ubah. Kau masih hidup dalam dunia lamamu. Daripada kamu begini dilempar kau ke neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara mempunyai masa lalu dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada masa lalu kita, budaya lalu kita, adab lalu kita yang tidak baik, terkadang itu kita bawa dalam persekutuan berjemaat yang bisa saja meresahkan orang-orang di sekitar kita. Masa lalu kita itu sudah Bapak Ibu Saudara, itu sudah dimatikan oleh darah Kristus. Sehingga Tuhan itu menginginkan kita itu melihat ke depan, bergerak ke depan. Ingat Bapak Ibu Saudara cerita Sodom dan Gomora? Saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu cerita itu. Tuhan sudah bilang sama Lot, ingat, jangan pernah lihat ke belakang. Apa yang terjadi? Siapa yang lihat? Istrinya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat oleh istrinya menoleh ke belakang? Bapak Ibu Saudara, apa yang dilihat? Zona nyamannya yang bernama kekayaan. Itu yang dia lihat. Lot ini kan orang kaya pada masa itu. Dia punya segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Dia punya 10 Alphard. Ya, dia punya banyak sekali di Sodom dan Gomora itu hotel-hotel yang mewah. Tapi ketika Tuhan bilang ludeskan, dia lihat ke belakang, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Nah, ingat kok itu ibu-ibu, kalau suamimu bilang lihat ke depan, jangan kau lihat ke belakang. Ya. Lihat, tatap. Begitu juga kita laki-laki, kalau dia bilang istri kita tatap ke depan, jangan lihat lagi ke belakang. Kadang-kadang di belakang juga ada godaan yang bernama, ya, bayangkan tuh Bapak, kalau Ayu Ting Ting di belakang lagi begitu, kamu tidak menoleh. Jadi ada masa lalu kita yang kita harus tanggalkan dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak bisa bawa. Persekutuan itu tidak akan pernah baik
Karena kita membawa masa lalu kita, karakter berpikir kita, cara bersikap kita. Karena kita berjumpa dengan semua orang. Makanya bilang Paulus, cara berpikir Kristus itu yang kita bawa. Cara berpikir Kristus itu adalah rendah hati. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa masa lalu, ya Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa banyak orang hebat. Nah kadang orang-orang hebat ini ketika hilang kehebatannya, kan disebut power syndrome ya. Dia bawa itu, dia cerita tentang itu. Dia lupa bahwa masa lalunya sudah berakhir. Saya berjumpa Bapak Ibu Saudara, seorang jemaat yang baru-baru berjumpa dengan saya menceritakan banyak hal tentang segala kehidupan masa lalunya. Ya, dia menceritakan banyak hal tentang ini, tentang jemaat, tentang orang-orang yang selama ini berteman dengan dia, kemudian dia anggap orang ini, dia bilang orang itu pengkhianat bagi saya Pak Pendeta. Macam-macam dia cerita sama saya, banyak saya dapatkan. Sehingga dia hilang dalam persekutuan bergereja, hilang dia. Dia datang, kemudian saya katakan, apa yang saya harus lakukan Pak Pendeta? Saya katakan cuma begini, masa lalumu itu jangan mempengaruhi cara berpikirmu untuk melihat orang di sekitarmu. Kalau tidak kamu rusak. Bagaimana tidak Pak Pendeta? Setiap saya melangkah gereja, saya ketemu itu orang itu, marahku, jengkel, saya lihat mukanya. Begitu dia, kalau dia bilang begitu, saya lihat mukanya aja enak Pak Pendeta. Jadi saya bilang, kamu ke gereja itu fokus dengan Tuhan, bukan fokus dengan orang di sekitarmu. Tapi terkadang juga Pak Pendeta, masa laluku membayangi kehidupanku. Saya kasih tahu begini. Tadi pagi saya kasih ilustrasi tentang hal ini. Suatu saat ketika Martin Luther sedang berdoa dan santai menulis tentang apologet Kristen, kemudian iblis membawa banyak begitu kertas dan menuliskan dosa-dosa masa lalu dari Martin Luther. Iblis bilang begini sama Martin Luther, Martin Luther, kau lihat ini semua kelakuanmu. Dia semua dibaca, coba kau baca, banyak sekali. Sejenak Martin Luther itu gelisah. Kemudian dia tiba-tiba menggigit jarinya, ya. Kemudian jari itu mengeluarkan darah. Kemudian dia bilang, iblis, sini bawa itu semua dosa-dosaku. Bawa di meja saya, dia bawa. Kemudian darah itu dia tumpahkan di atas kertas itu yang banyak catatan dosa itu. Dia bilang begini, ya dosa masa laluku banyak sekali, tetapi melalui darah Kristus saya memperoleh pengampunan. Dan hidupku adalah hidup baru. Masa laluku adalah masa laluku. Sekarang saya menjadi pribadi yang baru. Nah orang Kristen pada umumnya banyak berubah ketika Desember, kasihan. Ya kan? Banyak sekali berubah kalau Desember. Pokoknya ketemu orang cipika-cipiki, ya senyumnya melebar kemana-mana. Tapi setelah bulan Desember lewat, apa yang terjadi? Kembali. Jadi kelakuannya banyak orang Kristen itu kelakuan pohon Natal. Dia hiasan Natal muncul pada saat Natal, setelah itu disimpan begitu. Jadi kelakuan baiknya disimpan di bulan Desember. Kelakuan manusia lamanya muncul lagi di bulan Januari. Nanti lagi Jumat Agung, berubah lagi, menangis lagi. Oh Tuhan luar biasa, engkau, keluar air mata. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah kita ketika masa lalu kita itu sudah dipaku di kayu salib, maka belajarlah untuk melihat keindahan hidup yang Tuhan berikan bagi kita untuk melihat ke depan itu. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya catatan ketiga, ini Paulus mau katakan begini, ketika kita berpikir cara Kristus, maka ingat, kamu itu menjadi pribadi yang baik, pribadi yang baru, bukan karena kamu baik, tapi di situ terjadi rekonsiliasi yang Tuhan nyatakan bagimu. Bukan karena kita baik. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, kita itu menghindari yang namanya amalisasi. Kita bisa berbuat baik, dosa kita itu bisa dipotong dan sebagainya. Kita tidak mulai prinsip itu, tidak bisa. Ya. Hanya Tuhan yang memampukan kita kembali sebagai manusia baru,
manusia yang seperti di Taman Eden sebelum dia dikeluarkan Tuhan dari Taman Eden itu. Di situ berpikirnya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kemudian Paulus ingin di situ tugas tanggung jawabmu. Ketika Tuhan itu mengadakan rekonsiliasi ini kan semuanya itu sumbernya dari Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari kita, dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami namanya virus perdamaian yang disuntik oleh Tuhan dalam darah kita itu, kita kemudian menjadi pribadi yang juga menjadi pendamai, bukan perusak. Dia pendamai, bukan pembohong. Dia pendamai, bukan menfitnah. Iya, itu yang harus dilakukan. Dia pendamai dengan siapapun juga, mengeluarkan kata-kata kebenaran dan sebagainya. Dia pengasih, bukan pembenci. Nah, kemudian itu seorang ibu mengantar anaknya dan dia lepaskan tangan anaknya dengan mengatakan, "Agnes, berangkatlah engkau bersama dengan Yesus." Dan Agnes ini pergi ke suatu daerah bernama India, Kulkuta. Itu nama kecilnya Agnes dari Bunda Teresa. Dan di sana dia menjadi pendamai. Dia menularkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dirinya kepada orang yang ada di sekitarnya. Itu pelayanan pendamaian Bapak Ibu Saudara. Ya. Seorang yang menjadi pendamai itu dia punya karakter Kristus yang luar biasa. Wartawan bertanya kepada Agnes yang Bunda Teresa, apa yang membedakan pelayananmu dengan pelayanan yang ada di sekitar? Pelayananku berdasarkan Kristus. Dan ketika Bapak Ibu Saudara melakukan tindakan kebaikan bukan karena kita baik, tapi kita melakukan kebaikan karena Kristus terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Catatan akhir Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, ciptaan baru itu memberikan kedewasaan kita untuk melihat tantangan-tantangan ke depan ini. Ada banyak tantangan yang kita akan temui ke depan ini Bapak Ibu Saudara. Teknologi itu bisa mempengaruhi cara berpikir iman kita. Saya baru lihat dan bukan membaca, saya melihat di salah satu media sosial bagaimana mengembangkan ya itu rahim seorang perempuan, dan teknologi itu bisa memberikan gambaran keinginan kita, maunya anak kita tuh bentuknya seperti apa. Kau bisa bayangkan. Jadi kalau istriku lagi hamil, enggak apa-apa toh Bun, istri saya bisa menginginkan supaya anak saya itu mirip laki-laki Korea. Bisa. Itu bisa bayangkan. Jadi tidak ada lagi Toraja Ambonnya di situ. Lihat teknologinya itu semakin hebat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Semakin hebat. Jadi ciptaan baru itu harus diingatkan bahwa ada tantangan zaman yang akan kita hadapi ke depan. Ya. Itu yang harus kita pakai. Ciptaan baru kemudian mengajarkan kita sehebat apapun teknologi, kesempurnaan Tuhan itu lebih dari teknologi. Catatan yang kedua, masa lalu kita Bapak Ibu Saudara jangan menghambat, jangan menghalangi kita untuk bergerak ke depan. Banyak orang yang ragu untuk melangkah karena dia dihambat oleh masa lalunya. Saya tidak bisa buat apa-apa lagi Pak Pendeta, karena saya adalah manusia seperti ini. Saya kehilangan arah Pak Pendeta, saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Jadi biarlah hidupku seperti ini saja, apa adanya. Ya. Kadang kita seperti itu. Kadang saya mengganggu beberapa jemaat ketika sudah malam jam 10 malam. Saya menyanyi itu lagu Nyiur Melambai, nyiur da da da. Nah itu kenapa saya nyanyikan itu? Ingat Bapak Ibu Saudara,
Kita ingat tahun-tahun 70-an 80-an untuk menutup bahwa sudah malam, lagu itu ditutup dengan lagu itu toh. Ingat enggak? Ya, kemudian muncullah itu namanya titik-titik yang banyak itu. Pokoknya kalau dulu muncul lagu Nyur Melambai, bahwa acara televisi ditutup, selesai. Selalu saya begitu kalau kami lagi cerita-cerita dengan jemaat yang ingin berkonsultasi banyak, sudah kalau sudah jam itu saya sengaja nyanyi itu. Maksudnya apa Pak Pendeta? Sudah jam 10. Ya. Itu jam 11. Kalau kita sekarang kan coba lihat, mau film aja 24 jam it's okay. Ya. Itu kan membawa kita. Ya. Saya baru-baru nonton itu salah satu film favorit saya, Gita Cinta SMA, Rano Karno dan Yesi Gusman. Itu ingat itu filmnya. Itu kalau kita nonton itu memori kita kembali ke masa lalu kita. Tapi tenang kau istriku, saya tidak ingat itu mantanku. Ya, maksud saya situasi hidup masa lalu kita itu terbayang. Ya, tapi ketika kita kemudian memutar lagu Mengenalmu, ya kan lagunya itu ada JVCC itu kan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bergerak untuk melihat masa depan yang lebih pasti. Dan yang terakhir, catatan terakhir, kedamaian itu akhirnya membuat kita mampu berinteraksi dengan siapapun juga. Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara tinggal di tempat perumahan, kalau terjadi selalu keributan Bapak Ibu tidak akan tenang toh. Pasti kita jual pergi ke tempat. Kedamaian itu mulai dari diri kita sendiri. Ya. Itu kita tanamkan dalam diri kita. Kenyamanan itu mulai dari diri kita sendiri, dan kita tularkan itu di lingkungan di mana kita berada. Itulah Kristus. Kristus itu kan hadir di tengah situasi yang tidak aman, kemudian dia berusaha mengamankan situasi itu dengan mengorbankan dirinya. Itulah kita. Ya. Nah, kiranya catatan ini Bapak Ibu Saudara semakin memperkaya dinamika kehidupan kita, agar kita lebih dekat lagi menjadi manusia-manusia baru dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.